Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTubeku Dayang Glove. Nah, kali ini aku mau berbagi atau share tentang bagaimana sih cara atau tips mengantisipasi kecanduan pada gadget atau gawai. Nah, belakangan ini ya kita ya masih di tengah pandemi tentunya ya, yang ini menyebabkan adanya BDR atau belajar di rumah yang menyebabkan anak-anak dan juga orang tua semakin intensif menggunakan atau berinteraksi dengan yang namanya gadget atau gawai tadi. Baik itu mulai pagi hingga mungkin sampai malam karena mungkin ada tugas-tugas yang harus dikumpulkan ya, sehingga ya menjadi suatu keprihatinan atau kekhawatiran tersendiri ya. Kenapa? Karena yang namanya kita semua akhirnya menjadi ketergantungan terhadap gawai itu sendiri ya. Apalagi yang namanya anak-anak ya, di sela-sela waktu mereka belajar tentunya mereka pasti akan membutuhkan refreshing ya, yang mana refreshing itu biasanya mereka lakukan dengan bisa jadi bermain game di HP atau di gawai tadi atau di gadget, atau mungkin juga mereka hanya berselancar di media sosial. Nah, ini juga menjadi kekhawatiran karena kecanduan ini akan terus berlanjut ya. Maka untuk itu perlu kita mengatur bagaimana caranya agar penggunaan gawai itu sendiri tidak terlalu mencandui kita seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya, baik itu oleh anak-anak kita atau kita orang tua ataupun, dan ini saran ini ya, beberapa saran yang akan aku share ini ya, ini juga disarankan oleh banyak pengamat ya. Apa saja tips atau cara supaya kita mengantisipasi kecanduan gadget atau gawai itu sendiri? Nah, yang pertama adalah batasan waktu. Tentunya dalam hal pemakaian gadget atau gawai tadi, tentunya kita harus memberikan batasan waktu kapan menggunakannya, berapa lama durasinya yang akan kita lakukan ketika kita ingin melakukan atau memakai gawai itu sendiri. Jadi memang harus ada batasan waktu yang kita list gitu kan dalam pemakaian gawai itu sendiri. Baik itu misalnya anak-anak ya, orang tua, atau misalnya tadi anak-anak dari jam berapa mereka itu belajar atau BDR-nya. Kemudian mengerjakan tugas rumahnya, beri durasi waktu berapa jam mereka harus menggunakan itu. Nah, orang tua pun begitu ya kan, dan juga jadi harus ada timingnya ya, atau batasan waktu yang ditentukan. Yang kedua adalah to-do list dengan gawai. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita supaya bisa fokus terhadap apa yang kita ingin kerjakan atau dalam memanfaatkan gawai tadi, maka kita harus melis apa saja yang mungkin akan kita lakukan dengan menggunakan gawai tadi, seperti itu. Jadi jangan sampai penggunaan daripada gawai itu sendiri keluar daripada list yang kita catat, supaya kita tuh fokus dalam penggunaan gawai, sehingga tidak melalaikan kita. Kalau kita sudah punya list itu kan tidak melalaikan kita ya dalam menggunakan gawai itu sendiri, karena kita sudah memiliki fokus yang ingin kita lakukan dalam penggunaan gawai itu sendiri. Nah, tips yang ketiga, matikan gawai menjelang dan saat mau tidur. Nah, ini juga dibutuhkan ya untuk mengantisipasi kecanduan pada gawai itu sendiri. Kenapa? Karena semua orang perlu yang namanya istirahat. Baik itu kita ya, kemudian juga gawai kita yang kita gunakan itu juga perlu istirahat supaya penggunaannya nanti lebih efektif lagi, dan ini juga untuk mengantisipasi daripada kecanduan gawai. Kenapa? Kalau kita terus-menerus menggunakan gawai tanpa ada stop ya, tanpa ada timing tadi, kemudian juga tanpa ada fokus yang kita lakukan dalam memegang menggunakan gawai tadi ya, tentunya juga akan mengganggu proses menuju relaksasi tubuh kita yang harusnya tadi istirahat supaya esok hari kemudian fresh lagi. Nah, makanya di sini dibutuhkan
yang namanya mematikan gawai menjelang dan saat mau tidur tadi. Nah, tips yang keempat, berikan waktu dan juga tempat yang bebas gawai. Nah, ini penting sekali ya, ketika istilahnya kita dalam sepekan tadi sudah ada plan-plan dalam penggunaan gawai tadi, maka kita harus ada waktu-waktu tertentu yang mana kita itu tidak memegang gawai. Nah, mungkin saja selepas Isya tadi ya, semua orang atau semua anggota keluarga tadi itu disepakati waktunya untuk tidak ada yang menggunakan gawai. Ini juga untuk mengantisipasi ya kecanduan daripada gawai itu sendiri. Waktu-waktu yang bebas gawai tadi itu kan, bebas pemakaian daripada gawai tadi adalah bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Mungkin saja untuk membangun komunikasi ya, untuk mempererat hubungan antara orang tua dan anak ya. Pada saat-saat seperti itu kan orang tua dan anak bisa bercengkrama, dan juga pasangan suami istri pada saat-saat seperti itu juga bisa menambah cengkrama ya, komunikasi, entah itu berbicara santai dan lain sebagainya. Nah, dan tips yang kelima, kembangkan dengan aktivitas fisik. Nah, ketika kita ya sudah seharian tadi menggunakan gawai, atau mungkin tadi sudah ada batasan waktu dalam menggunakan gawai, maka kita harus ada keseimbangan dalam hal tadi melakukan aktivitas yang fisik ya, sifatnya fisik. Karena kalau kita hanya fokus dengan penggunaan gawai saja, itu juga tidak baik bagi kesehatan. Maka ini penting sekali untuk menyeimbangkan dengan aktivitas fisik yang mungkin bisa dilakukan mungkin dengan jalan santai, lari kecil, kemudian bermain di depan, atau masak-masak, olahraga kecil yang bisa dilakukan di rumah. Dan tips yang keenam adalah disiplin diri. Ada menerapkan hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mengantisipasi kecanduan daripada gawai tadi. Disiplinkan, baik itu tadi dalam hal batasan waktu, kemudian juga to-do list dalam hal tadi penggunaan dengan gawai, kemudian juga mematikan gawai saat atau menjelang mau tidur. Kemudian juga yang keempat tadi adalah memberikan waktu dan juga tempat yang dimana di situ ada bebas gawai. Dan yang kelima tadi juga menyeimbangkan penggunaan gawai tadi dengan aktivitas yang berupa fisik. Nah, ini juga perlu ya, 5 hal yang tadi perlu didisiplinkan agar yang namanya usaha kita untuk mengantisipasi kecanduan gawai tadi bisa terrealisasi dengan baiknya. Tentunya ini memang tidak mudah ya, tapi memang harus kita lakukan, harus kita coba supaya memang kita bisa mengurangi yang namanya kecanduan dalam hal gawai tadi, seperti itu. Itu saja yang bisa aku bagikan atau share ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kalau menurut teman-teman videoku ini bermanfaat, maka bisa like video ini, kemudian share ya. Dan juga kalau ada masukan dari teman-teman bisa silakan komen di bawah ini ya, di bawah video ini. Itu saja yang bisa aku bagikan kali ini. Salah hilapnya atau salah kurangnya aku mohon maaf ya. Sampai jumpa lagi di next videoku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.